Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mutiara dan teman saya Satriani akan membawakan materi mengenai landasan manajemen diklat. Adapun beberapa bagian manajemen diklat yaitu landasan filosofis, landasan humanistik, landasan psikologis, landasan sosiodemografis, dan landasan kultural. Pertama, landasan filosofis. Diklat merupakan kegiatan formal yang berperan penting sebagai instrumen dalam rangka menunjang pembangunan mencapai masyarakat yang maju di tengah lingkungannya, tangguh, mandiri, bertanggung jawab, serta sejahtera berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, diklat harus didasarkan serta dilandaskan pada sistem nilai yang diakui dan dipercaya dengan terarah pada penyediaan tenaga yang berkualifikasi agar mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan perannya setelah melakukan diklat dalam organisasi atau masyarakat yang bersangkutan. Kedua, landasan humanistik. Landasan humanistik didasarkan pada pandangan yang menitikberatkan pada kebebasan, nilai-nilai, kebaikan, harga diri, akhlak, dan kepribadian yang utuh di tengah masyarakat. Berdasarkan landasan ini, maka proses pembelajaran diklat dicirikan oleh beberapa hal berikut. Pertama, perlunya pemberian amanah dan kebebasan dalam lingkup yang positif bekerja kepada peserta diklat. Kedua, instruktur harus lebih banyak berperan sebagai narasumber dan tidak mendominasi peserta agar peserta diklat tidak menjadi tertekan. Ketiga, belajar dari pembelajaran harus dilakukan oleh dan untuk diri pribadi. 4. Ada keseimbangan yang sebanding antara tugas umum dan tugas khusus yang diterima dalam diklat. 5. Motivasi untuk belajar tinggi dan tidak saling bergantung antar sesama peserta diklat. 6. Evaluasi yang dilakukan akan bersifat komprehensif. Ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis di dalam diklat bertumpu pada analisis tugas atau amanah dan rancangan penelitian yang mencakup berbagai komponen yang kompleks dan saling berkesinambungan. Di dalam pandangan psikologi, karakteristik manusia dapat dijelaskan ke dalam seperangkat tingkah laku yang berhubungan dengan perilakunya. Ada beberapa pandangan psikologi yang dapat mendasari diklat, yakni psikologi diklat, psikologi sibernetik, desain sistem, dan psikologi biasistik. Psikologi diklat bertumpu pada analisis tugas yang diberikan dan rancangan diklat yang mencakup berbagai komponen yang kompleks serta saling berkesinambungan seperti yang dijelaskan pada awal paragraf. Psikologi sibernetik memusatkan perhatian pada sistem balikan yang dinamis dan pengaturan sendiri kegiatan diklat dan tidak terdapat campur tangan orang luar. Desain sistem mengutamakan analisis sistem yang ada pada diklat. Sedangkan psikologi behavioristik menekankan dan memfokuskan pada demonstrasi dan diklat bertahap dalam lingkup pelatihan itu sendiri. Yang keempat, landasan sosiodemografis. Permasalahan dalam meningkatkan kebutuhan ekonomi maupun sosial dapat diupayakan dengan tersedianya tenaga kerja serta kualitas tenaga kerja. Dalam mempersiapkan tenaga kerja yang signifikan dengan tuntutan lapangan kerja yang disesuaikan perkembangan kebutuhan zaman, diperlukan adanya diklat gabungan berorientasi pada perolehan hasil kerja yang maksimal. Dengan adanya pelatihan, menjadikan landasan ini sebagai dasar, maka setiap peserta diklat akan lebih mudah untuk terjun ke dunia pekerjaan.